Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil nabiyyin wa ala alihi wasallam ajma'in wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Teman-teman saya hormati para jamaah muslimin, kata bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan Allah bersenantiasa mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena sudah bulan Dzulhijjah ya. Di mana kita sudah kaji kemarin bahwa awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari di mana Allah sangat cinta atas segala amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, sedekah kita, baca Quran kita, seluruh amal baik kita mudah-mudahan Allah kita yang berujung pada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang lurus Allah Subhanahu wa taala itu berikannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin banyak ya. Teman-teman saudara kita yang belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik, pada ini adalah kesempatan ya buat ujian amal-amal ibadah kita yang kurang kemarin. Karena sebagian juga mengatakan bahwa amal ibadah pada awal-awal Dzulhijjah itu akan dilipatkan menjadi 1000 kali lipat. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang-orang beruntunglah orang-orang yang senantiasa dapat memanfaatkan lebih baik di awal Dzulhijjah. Kita sudah bahas kemarin ayamin amal sholih ahabbu ilallah fihinna ayamin asli. Tidaklah hari-hari yang telah Allah berikan kepada kita selama 1 tahun 365 hari-hari itu Allah kasih istimewa buat kita, di mana amal soleh itu Allah sangat cinta dengan seluruh amal ibadah soleh kita, yaitu pada 10 awal Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah. Berarti masih ada kesempatan berapa hari lagi? 8 hari ke depan. Nah, besok Senin nih. Besok hari Senin. Insyaallah yang ada waktu, ada kekuatan, kesempatan puasa Senin, insyaallah mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah puasa Senin. Teman-teman sekalian, sesuai yang kita sudah rencanakan bahwa hari ini kita khusus bahas masalah apa tuh? Kurban. Karena puncak dari ibadah Dzulhijjah itu adalah kurban. Menumpahkan darah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Saat ini saudara kita sedang di Mekah, sedang berjuang untuk pasti ibadah haji. Ya, ibadah haji. Haji itu sebenarnya singkat, enggak 1 bulan. Ibadah haji itu cuma 5 hari. Ibadah haji cuma 5 hari. Yang lama ngapain? Numpang tidur. Ngapain yang lama? Numpang tidur. Haji cuma 5 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ada tambah ada 3. Tanggal 8 itu jamaah haji dari hotel sudah mulai bergerak menuju Arafah, Mina, Muzdalifah. Sebenarnya Al-Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah sudah bergerak dari hotel, mereka sudah pakai baju ihram, niat haji. Sudah niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, ketika jamaah haji sudah niat haji, maka seluruh larangan ihram itu berlaku tuh. Antara lain tidak boleh keriting kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Itu ada larangan-larangan ihram yang harus dilaksanakan. Kalau itu dilanggar, maka mereka kena denda. Di tanggal 8 bergerak menuju Arafah, mereka nginap malam tanggal 9 di Arafah. Tanggal 9-nya mereka wukuf di Arafah. Waktu wukuf itu mulai dari habis zuhur
mulai dari habis zuhur sampai maghrib. Wukuf itu ngapain? Wukuf itu kerjanya ngapain? Diam aja. Nanti ada setelah sholat zuhur ada khutbah wukuf, kemudian ada khutbah wukuf yang mereka berdoa, berzikir, mohon ampun pada Allah, bermuhasabah dan sebagainya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah wukuf. Wukuf inilah puncak ibadah haji. Makanya kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Makanya pada saat orang wukuf itu, siapapun jamaah haji, bagaimanapun kondisinya harus ada di Arafah. Yang sedang sakit, kalau pakai tempat tidur, didorong-dorong tempat tidur, oksigen itu didorong-dorong. Kalau ambulan-ambulan dibawa kepada Arafah. Kondisi apapun orang harus hadir di pada Arafah. Kan itu rukun. Rukun itu adalah sebuah perbuatan jika tidak dikerjakan maka sebuah amal ibadahnya batal. Harus diulang lagi di tahun berikutnya. Maka wukuf yang paling utama. Semua kondisi, apapun kondisinya itu orang harus dibawa. Yang sakit, yang lumpuh, yang apapun. Bahkan tidak pakai oksigen ini udah nggak apa-apa, terus dibawa juga kan. Arafah itu nggak bisa diganti, nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar pakai tenda. Berarti wukuf di sini. Ngapain dia? Ngapain gimana? Masalah doa dan sebagainya. Sampai maghrib. Habis maghrib mereka bergerak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Mabit itu diam, ngineplah. Sambil kita berzikir, mengut batu tuh kerikil, ngumpulin batu kerikil untuk nanti melempar jumroh. Oke. Jam 12 malam sudah lewat, jam 12 malam dari Musdalifah jamaah haji bergerak menuju ke Mina. Yang pertama dilakukan adalah melempar jumroh Aqabah. Ini jumroh wajib. Jumroh Aqabah selesai dilempar sebanyak 7 butir. Nah, mereka sudah boleh bertahalul awal. Apa tahallul awal? Artinya sudah boleh mencukur rambut, boleh lepaskan ihram. Karena tanggal 8, 9, 10 itu harus memakai kain ihram. Jadi supaya cepat selesai, cepat bisa dipakai. Tapi belum selesai nih ibadah haji. Hanya baru boleh lepas kain ihram. Makanya beratnya haji itu salah satunya adalah jangan sampai melakukan pelanggaran ketika menggunakan kain ihram. Ihramnya nggak boleh kena najis selama 3 hari, beberapa hari nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku, nggak banyak ada larangannya. Tidak boleh memakai pakaian hujan dan sebagainya. Ya. Kemudian selesai mereka Jumratul Aqabah, ya, mereka tahalul, mereka menuju ke tenda di Mina, ya, Mina semalam. Tanggal 12 melempar lagi. Kalau tadi 1 tiang, sekarang melempar jumroh 3 tiang. Ula, Wusta, Aqabah. 7 butir, ya kan? Nah itu batu ngambil dari mana? Batu ngambil dari Musdalifah yang tadi tuh, yang tanggal 10. Kan mabit dia ambil batu. Ambil batu itu berapa? 7 butir 1 tiang. Dikali 3 dikali 3 hari. 7 kali 3 21, 21 kali 3 60. Iya, minimal 50. Ya, itu ngambil batu kerikil. Ya, makanya perlu kita pahami manasik haji, ya kan? Nah sebenarnya ini kita bahas lah filosofinya. Ini filosofi haji ini penting sebenarnya. Selesai, balik lagi ke tenda. Malam hari 13 mereka melempar jumroh lagi yang hari kedua. Lempar jumroh ula, Wusta, Aqabah. 3 tiang, 3 pilar yang dilontar. Nah, kemudian balik ke tenda lagi tanggal 13 melempar lagi 3 jumroh ula, Wusta, Aqabah. Sudah selesai mereka meninggalkan tenda dari Mina menuju ke Mekah. Langsung ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah, tawaf rukun, lalu sa'i. Selesai ibadah haji. Tanggal 13. Udah, cuma 5 hari. Sebentar. Selebihnya ibadah sunnah. Terbanyak kita ibadah sunnah. Nanti belajar tentang masalah haji dan umrah perbedaannya di mana. Nah, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang sedang di sana melaksanakan ibadah haji dan umrah, nah kita di sini ngapain?